Ini ada pertanyaan dari Mas Firman Security. Tak, saya ingin tahu apa motivasi Bapak sehingga bisa jadi seorang pakar IT. Bagaimana caranya? Mohon dibalas. Tapi pertanyaan itu enggak sekali ini sih, banyak pertanyaan seperti ini. Oke, ini pakar IT ini bukan saya yang bilang loh, perlu dicatat itu ya. Jadi tiap kali kalau di acara seminar atau apa segala macam, saya selalu bilang, Bapak mau disebut sebagai apa? Saya penulis, saya dosen, dah. Cuman orang terus ganti, pakar IT. Terus kalau ada wartawan wawancara ke saya, Bapak mau disebut sebagai apa? Saya penulis, IT, saya dosen. Keluarnya pakar IT. Jadi penulis dosen itu sama dengan pakar, rupanya gitu terjemahan di bahasa Indonesianya. Jadi kalau ditulis sebagai penulis atau dosen itu nggak keren banget gitu ternyata. Ya udah, ini orang ganti jadi pakar IT. Udah gitu orang nanyanya, apa motivasi Bapak untuk jadi seorang pakar IT? Kagak ada. Saya motivasinya jadi dosen, ngajar, ngasih ilmu, udah. Terus jadi pakar IT. Oke, tapi ini menjawab pertanyaan ini, motivasi seperti apa? Referensinya ada 2 dan semuanya saya tulis di wiki sih sebenarnya. Anda bisa masuk ke wiki. Oke, ada 2 referensi, masuk 2 wiki dah. Oke, referensi pertama bisa kita lihat dari depan. Saya gedein hurufnya biar enak lihatnya. Nah, ini dia. Berapa e-book yang menarik? Filosofi Naif Kehidupan Dunia Cyber. Ini filosofi paling dasarnya di sini sih sebenarnya. Oke. Cuman bentuknya e-book. Dan buku ini coba kita lihat view history-nya. Buku ini ditulis awalnya sekitar tanggal 14 Agustus 2009. Oke, tapi buku ini ditulis sebelumnya lagi sih sebenarnya. Buku ini banyak memuat kristalisasi pemikiran belasan tahun pengalaman di lapangan, memberdayakan rakyat secara mandiri dan swadaya khususnya di bidang teknologi dan informasi. Jadi buku ini kristalisasi pemikiran selama belasan tahun. E-book ini berbeda dengan buku Onowe Purbo sebelumnya yang umumnya syarat dengan teknologi. E-book ini nuansanya filosofis dan nilai-nilai budaya berkembang di atas infrastruktur internet. Bagi Anda yang suka yang sifatnya religius, proses mencari inti kehidupan, dan pembuat kita semua menjadi sesuatu yang menarik dengan adanya infrastruktur internet. Dalam buku ini filosofi ketahanan akan lebih dominan dibahas. Jadi bukan teknologi bahasnya, gitu ya. Perlu dicatat bahwa versi awal buku filosofi dan kehidupan saya pernah diterbitkan oleh Republika tahun 2002. Sayangnya royalti buku itu tidak pernah diberikan kepada Onowe Purbo sampai hari ini. Udah hampir 20 tahun. Keren, Bo. Jadi kadang-kadang kita sebagai penulis juga kadang-kadang royaltinya nggak dikasih juga sih sama penerbit. Ini contohnya Republika nggak ngasih sih. Jadi saya kasih naskah, udah gitu nggak dapat royalti sampai sekarang. Bukunya ada, karena nggak dikasih royalti ya udah saya taruh aja di internet. Capek. Sama juga kan, nggak dapat royalti tapi saya dapat pahala paling nggak ya. Jadi ini kira-kira isinya membahas tentang infrastruktur dunia cyber, lebih ke arah gaya hidup, komunitas cyber, filosofi naif, segala macam. Silahkan dibaca di sini. Ini sangat panjang kisahnya, strateginya segala macam bisa Anda baca di sini. Cuman ini kalau dilihat, ini nuansanya masih nuansa tahun 2000-an ya. Jadi kita masih bertumbuh pada mailing list, Yahoo Group, segala macam. Di sini Twitter belum ada. Kalau sekarang saya berubah mailing list jadi Twitter. Karena mailing listnya udah mati nih, Yahoo Group tewas ini. Jadi berubah sebenarnya. Platformnya aja yang berubah, tapi filosofinya sama aja sih. Filosofinya sama aja. Terus mulai aliran kiri, aliran kanan, aliran Tuhan. Nah, seru nih urusannya. Kurikulum vs nyantri, nah, seru kan? Siklus pemurnian pengetahuan, ini bisa dibaca-baca. Bentuknya ada gambarnya sih, enak sih kalau lihat gambar. Nah, nih gambarnya. Ada platform, ada aliran kanan, aliran kiri, aliran Tuhan.
bisa dibaca sih. Tapi kalau mau diterangin ya, seru gitu. Terus bagaimana kurikulum VS nyantri seperti apa, ini bisa dibaca tapi panjang. Oke, ini kalau mau bacaan panjang bisa Anda baca di sini. Oke, jadi untuk motivasinya yang versi panjangnya bisa dibaca di buku ini, Filosofi Naif Kehidupan Dunia Cyber. Ini buku sih bentuknya, bisa jadi buku nih, tinggal dikopas jadi buku lagi. Nih, dari buku naskah aslinya saya extend. Ini udah extension dari buku yang aslinya sih sebenarnya. Oke. Tapi untuk ke 2020 ini harus ditambahin tentang Twitter lah, Instagram lah, Facebook. Ini Facebook aja nggak ada di sini. Masih belum ada waktu itu. Kasihan deh lu. Oke, jadi untuk extension sekarang lebih ke medsos barangkali ya. Medsos, terus ada grup Twitter, bisa di WhatsApp segala macam. Kalau teman-teman lain barangkali WhatsApp. Oke. Itu yang panjangnya. Versi pendeknya Anda bisa lihat di CV saya, di resume saya ini tentang saya bisa cari Donowi Purbo. Cara nyarinya, kalau mau ngelihat filosofinya, keyword-keyword pentingnya, kita bisa lihat di, kalau sering orang nanya juga cuplikan sejarah perjalanannya Ono gimana sih bisa sampai seperti sekarang, bisa dibaca di sini sih. Wah ini mah perjalanan beneran ini mah. Nah ini dia, mungkin bisa dilihat di sini terutama orang-orang yang sangat yang banyak mengilhami, memberikan inspirasi pada Ono siapa aja. Yang pertama ayahnya Ono sendiri, supaya berpihak pada rakyat kecil. Terus Pak Nur Rahmat, guru agama saya selama SMA, yang memberikan dasar arti hidup di samping ilmu perisai diri, bela diri gitu. Dan nama beliau jadi nama salah satu putra dari Ono Purbo. Yang ketiga Pak almarhum Pak Samun Samadikun, pembimbing tugas akhir saya di ITB, membentuk jiwa penulis. Jadi yang banyak menjadikan Ono penulis sebenarnya Pak Samun sih, karena waktu tugas akhir Pak Samun jelas ngomongnya, kalau laporan tulis, nah tulis. Jadi saya penulis ilmuwan profesional ini Pak Samaun. Pak Wiranto Aris Munandar, Rektor ITB, sederhana aja kalimatnya beliau itu. No, jadi negarawan, jangan birokrat. Nah ini bedanya. Antara yang jadi pemimpin hari ini, banyak sekali yang jadinya birokrat, bukan negarawan. Pesan Pak Wiranto Aris Munandar sangat sederhana, cuman kayak gini aja ke saya. Waktu itu kita lagi jalan di ITB, waktu itu jalan kaki berdua gitu. Pak Wiranto ngomongnya gini doang sih, sederhana. Yang lain juga adalah Pak Robi Subiakto. Saya dipanggil oleh Mas Robi, adalah senior amatir radio dengan call sign Yankee Bravo 1 Bravo Golf, alumni teknik elektro. Dia yang banyak mengarahkan Ono Purbo untuk dalamin ilmu teknik komputer jaringan, dan akhirnya menjadi Wales Internet, akhirnya jadi RT/RW Net, akhirnya jadi Open BTS apa segala macem. Ini orangnya. Oke. Pak Adang Suwandi almarhum, pembimbing tugas akhir saya di ITB, dan dia yang membentuk jiwa ilmuwan di saya. Pak Sugiarjo, ini semua profesor semua loh ini. Ini profesor. Pas Robi kebetulan swasta, jadi nggak profesor. Pak Sugiarjo, nasihatnya keren, paling membekas sampai hari ini adalah kalkulator yang di atas tidak pernah salah hitung. Ini keren. Oke. Jadi lepasin aja semuanya, kita nggak pernah rugi, dan kalkulator di atas tidak pernah salah hitung. Pak Iskandar Alisabana almarhum, biasa saya panggil Om Is, dosen lektor IPB, salah satu teman dari saya yaitu Bakti Alisabana. Pak Iskandar ini yang banyak menantang Ono buat memacu diri. Ini kalau lagi ngomong sama Pak Iskandar, gila lu. Nah, lu pasti nggak bisa kayak gini. Coba. Parah. Tapi itu jadi, aduh sialan lu. Jadi saya jadi semangat banget gitu. Dan saya dibentuk oleh yang banyak pembentuk pribadi saya, bukan hanya orang-orang ini, tapi juga kelompok saya masukin, terutama pramuka.
Saya jadi ketua regu segala macam, jadi belajar memimpin di pramuka segala macam. Kemudian Taruna Hiking Club, ini pendaki gunung di sekolah saya di SMP SMA Taruna Bakti Bandung. Di sini kita berlatih buat mandiri segala macam, mencintai alam dan sebagainya. Sampai sekarang saya masih di Orari. Dan saya dulu pernah menjadi redaktur pelaksana di majalah Elektron. Jadi ini yang banyak juga mempengaruhi saya di dunia tulis menulis, dan juga membangun divisi komputer di Himpunan Mahasiswa Elektro ITB. Ini ceritanya seru banget nih sebenarnya, waktu bangun divisi komputer. Sampai hari ini kayaknya Divkom ini masih hidup di Himpunan Elektro ITB, masih ada Divkomnya sampai hari ini. Yang membangun pertama kali saya, tapi proses pembangunan itu yang barangkali orang tidak sadar, bahwa proses membangun itu intinya manusia, bukan aturan atau label. Ada yang namanya divisi komputer, itu mati tuh kayak gitu, karena jiwa atau arwah atau roh sebuah institusi adalah manusianya, bukan. Kalau sekarang kan arwah roh segala macam adalah akte yayasan, aturan, kayak gitu-gitu kan. Kalau udah ada akte, itu sah secara hukum, tapi apakah hidup? Belum tentu, bisa mati itu organisasinya. Karena roh benernya bukan di akte, roh benernya ada di manusianya. Akte ada cuman ini aja, baju ngasih tahu bahwa dia resmi, tapi rohnya itu ada di manusianya. Kisahnya adalah tahun 93-an itu, teman-teman saya dan seangkatan, ada Nasruddin Ginting, ada segala macam, kita suka ngoprek microcontroller, microprosesor lah kita nyebutnya waktu itu. Ada Z80 segala macam, kita ngoprek. MPF1 kalau nggak salah satu. Masih ada nggak ya? Coba kita cari dulu ya. MPF1 Z80. Nah, bentuknya kayak gini. Waduh, ini nih kayak gini. Zaman dulu micro MPF1 kayak gini. Ini aduh, ini legend banget itu. Kita bisa, dan ini ngerekamnya di ini ya, di tape. Ngerekam programnya di tape. Keren kan? Kalau sekarang ngerekam program pakai USB. Dulu ngerekam programnya pakai tape kayak gini. Wah, keren. Masih ada fotonya. Menarik. Jadi kita ngoprek kayak ginian, sehari-harinya kita ngoprek, ngotak-atik segala macam. Terus kita bikin pertemuan mingguan. Coba saya lihat mana tadi. Nih. Ini bikin pertemuan mingguan selama 1 semesteran lah. Hampir tiap minggu kita kumpul, kadang-kadang seminggu 2 kali, kadang-kadang seminggu sekali kita ngumpul tiap hari. Hampir setahun kalau 1 semester minimal. Kita ngobrol tiap hari, kumpul. Akhirnya, kita bikin aja yuk, namanya divisi komputer. Kalau di tempat lain namanya barangkali kelompok minat apa bangsa gitu-gitu ya. Cuman kan gak keren kita kasih nama kelompok ya. Kita kasih nama yang rada maco dikit, yang rada militer gitu, divisi. Batalion, kalau lebih gila lagi batalion, kompi. Kalau kompi kekecilan, divisi itu di atasnya batalion. Jadi divisi di militer adalah lebih besar daripada batalion. Berapa batalion jadi satu divisi. Kita sebut divisi komputer, keren, Bo. Waktu kita ngomongin divisi komputer, orang tidak sadar bahwa sebelum divisi komputer itu dibentuk, orang-orangnya itu sudah ngumpul hampir tiap minggu, dan tiap hari kita ketemu di kuliah ya. Tapi hampir tiap minggu kita ngumpul secara serius ngobrolin soal microcontroller dan mikroprosesor itu. Akhirnya terbentuk divisi komputer, dan dalam divisi komputer objektif utamanya adalah buat minterin teman-teman mahasiswa yang lain soal microcontroller, mikroprosesor komputer tadi. Karena objektifnya seperti itu, hidup sampai hari ini. Nah, yang seru adalah ini kan di Himpunan Mahasiswa Elektro ITB. Anak-anak informatika pada gondok tuh. Langsung mereka umumkan, kita informatika juga bikin divisi komputer. Mati. Karena nggak punya rohnya. Jadi, dan itu yang kayak lihat banyak kejadian hari ini di banyak badan-badan pemerintah Republik Indonesia juga kayak gitu. Yang penting declare, terus ada aktenya, ada surat penunjukan segala macam. Harapannya si institusi akan hidup. Nggak hidup, orang nggak ada rohnya. Jadi orang lupa roh gitu.
Ya ini saya banyak belajar cara menggerakkan masyarakat segala macam di sini nih dia. Ini juga cara menggerakkan teman-teman banyak belajar di sini. Jadi kalau anda melihat cara saya bergerak, mungkin akan beda dengan birokrat. Saya lebih banyak pemberdayaan, kemudian membuat orang yakin pada hal tersebut dan orang itu akan bergerak dengan sendirinya. Jadi lebih menanamkan idealisme, menanamkan pengetahuan, empower orang itu, dan orang itu akan bergerak karena mereka trust, mereka percaya bahwa ide tadi benar dan bisa diimplementasikan dan mereka bergerak. Seperti kita lihat teman-teman bisa bikin RT RW net lah, ISP lah, wajan bolik lah, apa segala macam. Itu semua yang ditanam adalah pengetahuan, bukan kita bikin proyek RT RW net, kagak ada proyeknya. Kita bikin proyek wajan bolik, kagak ada proyeknya di Republik ini wajan bolik. Tapi semua orang menaruh uangnya masing-masing untuk bikin itu semua. Itu bedanya gerakan seorang negarawan dengan gerakan birokrat, bedanya di situ. Kalau birokrat pakai anggaran negara, kalau negarawan caranya memberdayakan manusia, trust, manusia bergerak dengan sendirinya. Cuman negarawan itu tidak punya jabatan ya, tidak punya anggaran. Jadi kalau lihat secara kasat mata sih orangnya biasa aja. Mungkin jauh lebih miskin daripada birokrat yang gajinya mungkin ratusan juta. Setorannya banyak dari mana-mana kiri kanan. Kalau negarawan ini nggak ada yang nyetor, ada yang banyak doa. Terus saya juga bikin aktif di komunitas amatir radio di ITB bersama Chandra, almarhum YC3NR, Harya. Ini kalau nggak salah Harya di Siemens atau di mana ya sekarang. Mas Daryono, YC1DB, sekarang call sign-nya apa gitu, YD0 apa gitu, udah ganti call sign ya. Kita mendirikan amatir radio club di ITB. Ini kisahnya juga seru banget. Ini kita yang amatir radio club pertama di Indonesia. Ini juga kita yang waktu itu bisa tracking satelit amatir. Pada usia yang sangat muda kita akan tracking satelit ini. Jadi cara bekerjanya kira-kira gitu kalau kita ngelihat pengaruhnya segala macam. Nah, kuncinya apa? Ini tadi kalau baca ini kan buku bentuknya ya, males bacanya. Kalau kita summary dari bukunya sebenarnya cuman nggak banyak sih. 2 perintah paling besar yang saya suka, 2 atau 3 perintah lah. Anda bisa baca-baca di sini sih. Beberapa kalimat yang saya sukai ini bisa baca di sini sih sebenarnya. Inti filosofinya. 1, kerjakan yang perintah yang pertama selalu. Ikro. Perintah pertama adalah ikro. Kesalahan fatal orang di Republik ini adalah tidak mengerjakan perintah yang pertama. Yang dikerjakan bukan ikro, bukan baca. Yang dikerjakan biasanya tanya, Pak, ini gimana caranya Pak? Nah, ilah ilallah. Terus saya mau ini nggak jalan, terus gimana? Atau screenshot, Pak, ini errornya kayak gini, terus apa yang saya lakukan? Kagak dibaca errornya. Jadi yang harus dibaca adalah kerjakan perintah yang pertama, dan ini tidak dikerjakan. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi fondasi bahwa Anda kalau mau maju baca. Dan saya kan sudah lebih dahsyat lagi kalau ngasih ya. Saya selalu kalau jawab silakan copy harddisk saya. Anda bisa baca di sini ebook di bagian bawah ini saya selipin ini sebenarnya lobang. Nah, saat ini perpustakaan Jisono sekitar 2-7 terabyte bisa di-copy. 2-7 terabyte hasil ngumpulin berbagai sumber di internet selama 10 tahun menggunakan torrent. Perpustakaan tidak di-hosting di internet, tapi Anda bisa copy. Caranya ngopinya dikasih tahu sini, kirim USB-nya ke rumah saya copyin, saya kirim balik. Bayarnya berapa? Bayarnya ini. Selipkan duit 20.000 di Jakarta Bandung, ongkos kirim balik harddisk, udah. Anda nggak perlu bayar itu kontennya, proses biaya ngopinya kagak ada. Udah saya tanggung semuanya dah. Cuman ongkos kirim baliknya aja silakan diselipin aja duit. Kalau gratis banget kan gue yang nombok ongkos kirim balik. Kalau listrik udahlah saya tanggung dah. Kira-kira kayak gitu. Jadi hasil ikro ini tadi sekitar 2-7 terabyte sih sebenarnya.
Dan itu Anda bisa ngopi semuanya. Jadi kalau mau ikro, mana sih tadi ikro, sebetulnya aman. Kita bisa macam-macam. Dan saya seringkali cara berpikirnya sederhana aja sih. Misalnya ada ilmu baru, saya cara pikirnya gini aja. Kalau dia bisa, saya juga harus bisa dong. Dia kan orang, saya orang. Masa orang nggak bisa ngerjain ilmu orang? Kalau dia malaikat, saya orang, ya mungkin malaikat lebih pintar lah daripada Ono. Cuman kalau dia orang, saya orang, ya ilmunya pasti bisa kita kuasain juga. Karena kita sama-sama manusianya. Gitu cara berpikirnya. Kuncinya di sini, Ikro. Oke, itu filosofi pertama. Bagaimana caranya supaya jadi pakar IT katanya. Padahal saya sih penulis bukan pakar. Jadi untuk jadi pakar, perintah pertamanya cuma gini doang, Ikro. Deh. Nah, terus bagaimana supaya banyak orang yang ini bermanfaat? Ini ada 2 yang ditulis di sini. Sama sih sebenarnya, tapi yang ini lebih dahsyat nih. Ini saya bikin panjang aja biar pada stres lah. Nilai seseorang tidak akan ditentukan oleh banyaknya harta, banyaknya kekayaan, tingginya pangkat, tingginya jabatan, banyaknya gelar, tingginya gelar, banyaknya ilmu. Jadi harta, kekayaan, pangkat, jabatan, gelar, ilmu tidak menentukan nilai seseorang. Cuman kan dunia ini banyak ngelihatnya, wah dia kaya loh, dia punya Lamborghini loh, dia direktur loh, dia menteri loh, dia presiden loh, dia gelarnya insinyur, doktor, master, apa-apa-apa, wah dia ilmunya banyak banget loh, gitu. Dan itu menjadi nilai utama seseorang. Kalau saya ngelihatnya sebetulnya nilai seseorang lebih banyak ditentukan oleh berapa besar, berapa banyak umat manusia yang memperoleh manfaat dari orang tersebut. Lu punya harta banyak, kekayaan banyak, pangkat tinggi, jabatan tinggi, gelar banyak, ilmu banyak, tidak bermanfaat, lu nggak ada nilainya. Anda hanya bernilai pada saat banyak orang dapat manfaat dari orang tersebut. Jadi bukan birokrat urusannya, negarawan di situ. Oke, jadi nilai seorang tidak tergantung harta, kekayaan, pangkat, jabatan, gelar, tapi oleh banyaknya umat yang dapat manfaat. Kira-kira itu. Oke, makanya kalau diperhatiin saya banyaknya kan, dah kasih gratis apa segala macam. Cuman begitu istri saya ngamuk, lu gila lu. Terus kita hidup dari mana? Ya udah mulai, lah udah nego sama istri dah, supaya istri saya happy. Jadi kalau teman-teman kadang-kadang minta ngasih ceramah segala macam, saya suruh negonya sama istri. Bukannya apa-apa, soalnya daripada saya berantem sama istri saya, Anda yang berantem sama istri saya aja gitu. Sayanya aman. Gitu kira-kira beres ya. Jadi intinya situ. Dan kemudian orang sering sekali nanya ke saya, Pak, apa yang harus saya kerjakan? Saya selalu jawabnya sederhana aja sih. Kerjakan yang Anda suka aja dah. Itu pasti akan bagus hasilnya. Kalau Anda kerjaan yang Anda tidak suka, susah buat maju, susah buat berkembang. Jadi kerjakan yang Anda suka. Oke, jadi cuma 3 ini aja sih sebenarnya. Iqra, terus khairunas anfa'uhum linnas, itu hadisnya kira-kira kayak gitu. Dan kerjakan yang Anda suka, udah. 2 ini Arab sebetulnya. Iqra Arab, terus khairunas anfa'uhum linnas itu hadis. Kalau Iqra itu kalimat pertama yang diturunkan ya, perintah pertama yang diturunkan, Iqra. Yang ini hadis, yang ini ono. Lu kerja yang lu suka aja dah, nggak usah kerja yang macam-macam dah, udah itu aja. Jadi 3 ini yang jadi kunci buat bergerak. Dan hasilnya Anda bisa lihat ada e-learning rakyat lah, ada YouTube lah, ada copy harddisk lah, ada Twitter lah, ada segala macam. Tapi dasarnya sebenarnya cuma ini doang sih. Dasarnya sederhana aja. Oke. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Mas Firman Security. Kalau nggak salah dia kirim email lagi nih. Coba saya baca. Boleh saya minta kata-kata motivasi versi Ono Wepurbo untuk belajar lebih dalam IT. Jadi kata motivasinya cuma ini doang sih. Iqra, kerjakan yang Anda suka. Udah, kerjakan yang lu suka aja dah. Tapi yang penting harus bermanfaat buat orang banyak. Kadang-kadang orang kerjakan yang kita suka dan kita merasa jagoan, kayak hacker. Wah, saya jagoan banget, saya sudah bisa nge-hack
Pentagon, saya udah bisa ngehack Mabes TNI, saya bisa ngehack. Iya, oke, Anda jagoan. Tapi kalau lu tidak bermanfaat buat orang banyak, nggak punya nilai apa-apa sih sebenarnya. Itu kira-kira. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan banyak orang di sini yang suka kadang-kadang nanya ke saya, Pak Ono bisa cerita nggak kisah perjalanan Pak Ono seperti apa? Kalau mau ngelihat kisah perjalanan, saya kasih lihat lagi yang di kita. Kalau ini kisah berbentuk foto, sama sih kayak tadi, ada di Ono W Purbo di sini. Oke, ada foto nggak ya? Kalau nggak salah saya kasih tempat foto-foto sih. Mana ya foto? Saya taruh di mana ya? Ada foto sih sebenarnya. Coba kita search aja ya. Nah, cuplikan dokumentasi. Oh, ini foto. Ini foto-foto, ini ngasih lihat foto saya sekolah dasar, SD, masih pakai celana pendek, kasihan deh lo. Oke, bentuknya kayak gini sih jelek banget, sampai sekarang jelek. Untuk ada cewek yang mau sama gua, kawin lagi gelo. Terus ini waktu saya pramuka. Oke. Ini kisahnya adalah, ini ada sebelah kiri Iwan, saya, Gito, Budi. Waktu itu kita kemah regu di Gunung Putri, ini pengkolan di ke arah sini adalah Tangkuban Perahu, ke arah sana Lembang nih sebenarnya. Kita camping di Gunung Putri di sini. Pertanyaan dari ibu saya sederhana aja waktu itu. No, kamu camping berapa orang? Yang mimpin siapa? Yang mimpin aku mah. Nah, stres langsung ibu saya. Gila, anak yang mimpin. Orangnya berempat, anak kecil-kecil kunyuk-kunyuk kayak gini naik ke gunung camping berempat. Ya gila akhirnya. Ya kita berhasil lah. Gitu. Ini waktu SMA dengan teman-teman, ini ada Eri, ada Gito, ada saya, ada Dira, ada Ade Satari di hutan. Ini lupa nih di hutan mana ya? Kalau nggak salah antara Dago Pakar atau Tangkuban Perahu, nggak ngerti lah. Ini ada Ari Pribadi segala macam. Kita pencinta alam nih. Ini dengan Hendra almarhum, keren lah waktu zaman-zaman itu mah. Kerjaan naik jeep, naik gunung, gelo. Terus sebagai ketua divisi komputer partisipasi di pameran elektro ITB. Terus waktu itu ini dirjen ngasih lihat, wah kita bisa bikin komputer sendiri segala macam. Ini asal tahu aja nih, ini dirjennya nggak tahu nih, kali nggak tahu dia di foto ini bahwa si Ono ini yang nerangin ini semalam nggak tidur, dan ini waktu nerangin belum sempat mandi. Keren, Bo, belum sempat mandi nih ceritanya. Jadi dirjen ngomong ini orangnya belum mandi, belum tidur, kasihan banget ya. Terus difoto sama teman-teman, pokoknya kurang kerjaan lah waktu itu. Saya sempat jadi asisten di kuliah konsep teknologi, ada Ririn, ada apa, UT, apa segala macam, banyak sekali nih teman-teman. Ini banyak, ini arsitek, ini matematik, arsitek, elektro, banyak lah. Ini lagi jalan-jalan ke Bosha. Terus mulai belajar di Pasar Sarjana. Ini kita ini di Vancouver, ke Victoria Island di Vancouver. Ini waktu saya S2 di McMaster University, ini tempat saya kerja. Terus saya belajar downhill skiing di Ontario, Kanada. Ini Richard Swas, ini Sisi, kakaknya istrinya Richard Swas, downhill. Terus ini pertama kali saya lihat yang namanya skidu segala macam. Ini waktu jadi dosen ITB, peluncuran buku ayah saya di ITB tahun 99. Ini ayah saya almarhum, ibu saya juga almarhum. Saya udah yatim piatu sih sebenarnya. Terus sebagai penulis lepas sampai sekarang, ini berapa beritanya ini berita di Bangladesh, dan saya jamin sebagian besar dari kita nggak ada yang ngerti nih ya tulisannya apa, mati lu pada. Yang penting ada gambarnya ini kan, sisanya nggak usah ngerti. Ini ngasih workshop ini di Harvard dengan Muhammad Yunus di Harvard. Ini di AIT di Thailand ngasih workshop. Ini di Timor Leste, ini di tetangga rumah saya ajarin juga, di masjid Al-Muminum di Kalimalang. CV Ono
bulan April 2005. Keren nih CV-nya Ono di Forum Anggota Undang Persatuan Indonesia. Pekerjaan pengangguran, keren Bo. Ada nggak orang yang berani nulis CV-nya kayak gitu? Keren kan? Emang pengangguran sih. Ini foto tangan saya tahun 2011 naik sepeda ditabrak baja depan perusahaan nasional gas di Gambir. Sempat naik haji juga sih. Ini waktu tsunami 2005, 2004 akhir ya. Tsunami di Aceh. Gitu. Itu mudah-mudahan bisa memberikan gambaran cukup lengkap. Nggak lengkap sih, tapi yang penting mudah-mudahan Anda semua dapat filosofi kehidupannya seperti apa dan mengapa saya mengerjakan ini semua, mengapa saya seringkali saya bilang tolong tanyanya di Twitter, karena masalah manfaat. Kalau di email hanya satu orang dapat manfaat, kalau di Twitter banyak dapat manfaat. Oke, demikian mudah-mudahan bisa memberikan gambaran tentang kehidupan seorang Ono.